Siapa yang sudah hafal? Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 35. Hmm? 14 ayat 6. Oh iya, 14 ayat 6. Coba buka. Oh iya, sudah. Ayo, pasca berdiri. Sudah? Dua menit apa ya? Satu menit lagi. Ayo pasca berdiri. Ayo pasca berdiri. Cepat. Oke, bagus. Ayo, berdiri. Sudah? Oke. Bilang. Ayo. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak aku. Oke, ayo berdiri. Ayo berdua dulu, mas berdiri. Dua. Sudah? Oke, bagus. Bilang. Ayo cepat. Waktu. Ayo berdiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, bagus. Siapa lagi? 1, 2, 3. Gilang sudah? Kamu sudah, Dek? Bang? Udah apa? Ayo berdiri. Saya tarik nafsu dari nafas. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Sudah bisa, kan? Sudah tahu. Tidak, kamu sudah hafal belum? Iya. Sudah bisa, bilang. Ayo, bilang sama Kiai berdiri. Komedi sudah? Sudah. Oh iya, ayo. Hah? Sudah. Oh sudah. Ayo, bilang sama Kiai berdiri sama-sama. Ayo deh. Semangat. 1, 2, 3.
datang. Kalau tidak, oke. Wih, luar biasa. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasca siapa yang berdoa? Tunjuk siapa yang berdoa. Yang belum pernah deh. Jangan sampai kamu lagi. Ayo Kenneth bangun berdiri berdoa. Gak apa-apa, kamu bangun berdiri berdoa. Sudah ditunjuk ketua. Hah? Doa firman. Iya wes, iya. Iya wes. Amin. Kalau adik-adik. Shalom. Kok nggak semangat ya? Aduh. Kakaknya jadi nggak semangat bercerita, yang lainnya masih ngantuk ya. Shalom adik-adik. Shalom. Udah semangat ya. Ini udah jam 9, harusnya udah bangun. Jangan ada yang tidur. Kalau Ken matanya tetap sipit. Gak usah masih tidur, masih udah bangun ya. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada Kak Tommy dan Kak Valen dan Celina dan Ken yang mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini di kelas Kelas iman. Oke, kita buka buku kita di halaman 76. Ini ya. Di halaman 76. Udah? Belajar 11 ya? Nah, di situ judulnya berkata tentang apa? Mengasihi sesama. Oke, coba siapa yang tahu ini apa? Hati. Hati. Hati itu melambangkan apa sih? Kasih, cinta, terus apa lagi? Kebaikan. Nah, di sini ada gambar lagi. Apa ini? Kado. Kado itu melambangkan apa sih? Hadiah. Nah, orang kalau memberikan hadiah itu apa? Tandanya apa? Kasih, terus kasih hadiah karena ulang tahun. Gak mungkin dong dia ulang tahun terus kamu kasih hadiah tetapi kamu nggak ngasih hadiah. Mau nggak? Kamu kasih hadiah ke teman itu tetapi kamu cuma kasih hadiah itu siapa sih kamu? Gitu. Nanti ya. Nah, di sini ada apa ini? Bunga. Nah, bunga ini melambangkan apa sih? Keindahan. Nah, selain keindahannya, biasanya kalau orang kasih bunga, misalkan kayak hari Valentine kemarin, siapa yang ngasih bunga ke mamanya? Apa jangan-jangan nggak ada yang ngasih bunga ke mamanya ya? Atau ke orang tuanya? Wah, mengasihi ya? Enggak ya, yang penting kita saling mengasihi, nggak tergantung harus kasih bunga atau apa. Tetapi bunga ini juga melambangkan tentang kasih, mengasihi bunga itu tandanya kita kasihi seseorang, mengasihi orang tua, sesama kita, Cece, Koko. Tetapi di sini ada satu gambar lagi. Nah, ini apa ini? Sarung tangannya kotor atau bersih? Kotor. Bersih atau kotor? Kotor. Nah, kenapa? Kenapa kakak kasih sarung tangan
Ya, kemudian para perampok itu lari dan meninggalkan si pria ini tergeletak di pinggir jalan. Nah, adik-adik, kalau seandainya kalian bertemu dengan teman sekolah kah atau tetangga kah, dia sedang terjatuh di pinggir jalan, dia membutuhkan pertolongan. Nah, kalian itu mau memberikan pertolongan atau kamu ketawa-ketawain, rasainnya, kamu emang enak? Kayak gimana? Kalian tolong atau kalian ketawain? Tolong. Nggak mungkin dong kamu ketawain. Rasain dong, emang enak dia ini. Emang enak. Nah, kalau kita seperti itu, adik-adik sebagai anak Tuhan, ya sering kakak-kakak bercerita bahwa kita sesama anak Tuhan harus saling menolong, harus mengasihi. Kalian mengasihi, tidak memandang itu mungkin kakak atau cece atau koko atau adik baru kalian mau tolong. Tetapi kalau bukan orang yang kalian kenal, kalian tidak mau menolong. Tetapi di gereja, di rumah sering diajarkan orang tua atau guru sekolah minggu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menolong, baik dalam keadaan susah maupun senang. Jangan kita tertawa di atas penderitaan orang. Kenapa? Orang itu lagi susah, lagi membutuhkan pertolongan, tetapi kalian malah seandainya orang itu lagi susah ya, terus kita bersenang-senang, dia itu susah loh. Terus nanti kita cerita lagi dia itu orang susah loh. Dia pokoknya membutuhkan pertolongan, tetapi kita malah mengejeknya, kita malah mengucilkan orang itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu, nggak boleh mengejek teman kita. Nah, setelah di pertemuan jalanan itu, seorang pria ini dirampok dan segala barang-barang yang dia bawa itu diambil oleh si perampok ini. Nah, beberapa saat kemudian lewatlah seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, ya, yaitu seorang imam. Di pemeran yang kedua ini ya, seorang imam ketika melihat orang yang terjatuh ini di pinggir jalan, ia malah menjauh dan cepat-cepat lari dari situ. Nah, karakter seorang imam ini seperti apa sih adik-adik? Mau menolong atau tidak? Tidak, karena dia melihat pria ini yang dirampok tadi ini, dia meninggalkan pria itu. Itu tandanya dia nggak mau menolong dong, iya kan? Dia nggak mau tolong seorang pria yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, apakah kita mau seperti imam ini, yang udah lihat orang itu membutuhkan pertolongan, tetapi kita malah meninggalkan? Mau nggak seperti itu? Tidak ya. Dan yang ketiga, pemeran sebagai seorang Lewi ini ya. Setelah imam ini meninggalkan pria yang sedang membutuhkan pertolongan tadi ini, datanglah seorang Lewi ya. Dia muncul saat pria ini sedang tergeletak di pinggir jalan. Orang Lewi ini muncul. Nah, ketika ia melihat orang yang sedang memberikan pertolongan si pria ini yang dirampok tadi, dia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan. Orang Lewi ini melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan yang sedang terluka parah, yang sedang habis, tahu lah ya kan kalau habis dirampok itu seperti apa, pasti luka-luka, udah nggak berdaya, pokoknya kayak orang pingsan, pokoknya pingsan. Nah, datang orang Lewi, dilihatlah si cowok ini, pria ini yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu orang Lewi ini menghindar dari pria yang sedang membutuhkan pertolongan tadi. Ya, segera pergi dari tempat itu, pura-pura tidak lihat. Mungkin dari jauh dia lihat ada orang tergeletak yang sedang membutuhkan pertolongan, sedang luka-luka parah, tetapi dia udah lihat loh, tetapi dia pura-pura melihat, langsung berbalik diri. Nah, mau nggak seperti jadi orang Lewi ini, yang udah tahu sebenarnya orang itu butuh pertolongan, tetapi justru ditinggalkan? Saya kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan ini harus saling menolong
merepoti ya. Akhirnya dibawalah si pria yang sedang melakukan pertolongan ya, dan dia membawanya ke tempat penginapan. Wah, luar biasa ya orang Samaria ini ya, orang yang mungkin dikucilin, orang yang udah diperlakukan buruk, tetapi dia masih tetap memiliki hati yang mau mengasihi, padahal dia tidak mengenal orang yang membutuhkan pertolongan ini. Orang Samaria ini tidak mengenal si pria yang habis dirampok ini, tetapi orang Samaria ini tetap memberikan pertolongan. Nah, bahkan yang dilakukan orang Samaria ini membayar penginapan yang disewakan ke orang yang si pria ini, dia membawa ke tempat penginapan. Akhirnya setelah itu orang Samaria ini membayar penginapan itu supaya pria ini bisa istirahat di situ ya, dan memberikan perawatan yang terbaik untuk pria yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memiliki sikap seperti orang Samaria yang memiliki hati tadi emas lah istilahnya ya. Tahu kan kalian emas itu berharga? Kalau ada emas di tengah jalan, kalian ambil apa enggak? Ambil. Saya pun sama, kalau ada emas jatuh situ saya ambil. Karena apa? Itu berharga apa bukan? Berharga, kalau dijual dapat duit. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang seperti emas ya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita ya, tidak memandang siapapun itu, tidak memandang mau dia agama apa, tidak memandang dia agama seberang ya, bukan agama Kristen, jangan ditolongin, itu bukan agama Kristen loh. Tidak seperti itu ya adik-adik, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk saling menolong sesama, baik perbedaannya seperti apapun ya, mau dia itu kecil, mau itu dia tinggi, mau itu dia gendut, kurus, putih, hitam, kita tetap saling menolong sesama, mengasihi sesama. Nah, kita baca ayatnya aja ya, di dalam Lukas pasal 10 ayatnya ke-25 sampai 29. Nanti gantian bacanya. Dari siapa? Kamu yang tadi? Right. Nah, di buku ini ada kan ya? Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Satu-satu ayat ya. Oh sorry sampai ayat 37. Panjang ya. Aduh, keburu ngantuk ini bacanya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 30. Ayo dua-dua ayat. Ayo. Dua-dua ayat. Satu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk kepada Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus berbuat itu memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam buku Torah? Apa yang terbaca di sana? Orang itu kasihanilah kebenaranmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap kalbumu, dan kasihanilah saudaramu manusia seperti dirimu. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian akan kau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata pada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan bukan saja perampoknya habis-habisan, tapi yang sudah membunuhnya dan yang sudah itu menjawabnya setengah. Kebetulan kesalahan imam turun untuk melalui jalan itu, ia melihat kesalahan itu, tetapi yang melewatinya dari saban jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Udah. Tidak masalah, semuanya ya. Nah, adik-adik, menurut adik-adik siapa yang melakukan yang benar terhadap orang yang dirampok tadi ya, dari ketiga orang yang kita baca, imam, orang Lewi, orang Samaria? Mana yang lebih benar? Orang Samaria. Tetapi imam ini adalah orang yang taat ibadah. Ya, di situ kan orang yang punya peran penting di tempat ibadah. Dia tahu firman dong, orang imam ini tahu firman nggak? Tahu, tetapi kenapa dia nggak menolong orang yang membutuhkan pertolongan tadi? Kenapa? Ya, dan sama ya, orang Lewi juga. Dia orang yang taat ibadah atau tidak? Bahkan dia membantu pendeta di tempat ibadah. Harusnya dia tahu firman, tetapi kenapa justru malah meninggalkan pria yang sedang membutuhkan pertolongan? Nah, orang Samaria taat ibadah atau tidak? Justru tidak. Tetapi kenapa dia lebih menolong orang yang membutuhkan pertolongan tadi? Harusnya dia nggak punya pengetahuan tentang kebenaran firman dong. Maksudnya orang dua tadi, imam dan orang Lewi ini lebih ngerti menolong sesama, lebih ngerti harusnya mengasihi sesama. Tetapi kenapa malah orang Samaria yang tidak taat ibadah justru memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya? Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan ya kepada ahli Taurat dan juga kepada semua orang untuk mengasihi yang benar. Ya, seperti yang dilakukan orang Samaria ini ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Imam dan orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Dia rajin mendengarkan firman Tuhan. Bahkan ia juga mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada yang kurang adik-adik. Apa yang kurang? Tidak melakukan firman Tuhan yang sudah dia beritakan. Mungkin dia memberitakan firman kepada orang-orang. Kita harus saling menolong sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita. Tetapi mereka melakukan atau tidak? Tidak. Cuma hanya pintar ngomong. Wih, luar biasa ya ngomongnya. Tetapi pada saat ada yang terjatuh malah ditinggalkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi ya, untuk saling menolong siapapun itu ya. Nah, mengasihi itu berarti harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak hanya mendengarkan, tetapi kita melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun itu ya adik-adik. Apalagi orang itu membutuhkan pertolongan, jangan justru kita menghinanya. Kalau bahasa Jakartanya apa ya, bahasa Jawa ya, menghina. Kalau di sana apa? Ngejek-ngejek ya, kalau di sana ledek-ledekin ya, ngejek-ngejek. Kalau kita tolong malah kita ejek-ejek. Mungkin orang itu pernah menyakiti hati kita, tetapi saat dia membutuhkan pertolongan, jangan kita sakitin balik. Wah, kamu waktu itu nggak tolongin aku, jangan seperti itu ya. Tapi walaupun orang itu tidak menolong kita waktu kita membutuhkan pertolongan, kita harus tetap menolong orang itu. Nah, tadi gambar yang tadi tentang apa, sarung tangan yang kotor, tidak seindah dengan gambar yang lain. Dia sendiri jelek ya, yang lain bagus-bagus, hati, hadiah, bahkan bunga. Tetapi kenapa dia jelek sendiri? Kaos tangan, sarung tangan yang kotor ya. Sarung tangan kotor ini juga bisa melambangkan kasih apa? Contohnya ya, mengasihi sesama, yaitu melakukan sesuatu yang mau berkorban. Dia bekerja membantu orang lain. Jadi mengasihi orang itu tidak hanya kasih bunga, aku kasih kamu bunga, aku mengasihi kamu, aku memberikan hadiah karena aku mengasihi kamu, aku memberikan apa lagi, bunga karena aku mengasihi kamu.
tidak hanya datang mendengarkan firman di sekolah minggu. Terus setelah itu lupa. Kak Tommy minggu lalu ngomong apa ya? Terus Kak Valen minggu lalu ngomong apa ya? Aku nggak tahu ya. Tapi nanti minggu depan nanti Kakak suruh Kak Valen tanya ya apa yang firman Tuhan didengarkan hari ini. Apakah hari ini firman Tuhan tentang makan? Pasti tanya kan, minggu lalu ceritanya tentang apa? Apa ya? Ya, hilang. Tetapi firman itu harus selalu kita dengar dan lakukan, tidak hanya mendengar tetapi melakukan juga. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ini udah berapa menit ya? 30 menit. Wah, udah maaf. Belum menonton film, ya udah nanti aja selesai. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, anak-anak-Mu, dan pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang mengajarkan tentang mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk saling mengasihi terhadap sesama kami Tuhan. Kami tidak memandang siapapun mereka, tetapi ajarkan kami sebagai anak Tuhan untuk memberikan pertolongan, memberikan yang terbaik, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.